Oke guys, mari kita bahas permainan ini Karpov ya melawan Portis Lajos ya. Ini Karpov ini akurasinya gede banget guys, 97,8 ya. Sedangkan Portis Lajos 93,994 lah. Ini keren banget sih ini pertandingan nih. Dia ini game ratingnya aja, wih keren. Nah ini tuh permainannya tahun berapa ya? Ya pastinya ketika Karpov lagi performa puncak ya. Ya nanti saya tulis di deskripsi ya. Oke, Karpov sebagai putih ya, dia jalan D4 ya. Dia emang seringnya D4 ya. Dibanding gua yang sering E4, dia seringnya D4. Oke, mungkin ntar gue cobalah dalam permainan gue D4 ya. Oke, lalu dibalas dengan D5, lalu C4. Nah ini pembukaan yang sering dilakukan Karpov nih, D4 C4. Lalu lawan menjawab dengan E6, lalu kuda C3, E7, dan makan ya, D5, dimakan lagi, dan ini gajah keluar ya. Ini list aktivis juga, maximum activity juga, prinsip development juga, dan persiapan rokade juga ya. Jadi oke lah. Lalu C6 dan ini E3. Nah ini Karpov ini sangat, kalau saya perhatiin ya, dia tuh sangat menjaga struktur ininya nih, pionnya nih. Oke, lalu masuk ke F5 ya, gajah ke F5. Oke, dijawab dengan G2 ya. Kalau dimakan bisa makan lagi. Dan ini juga sekaligus prinsip maximum activity, prinsip of attack juga ya. Gajah menghindar, lalu H4 ya, maximum activity. Oke, lalu dibalas dengan H5 dan G5 ya, masuk G5, dan ini mengancam pertukaran ya, pertukaran gajah. Lalu menjalankan kuda ke E2 ya. Ini kalau secara teorinya harusnya ke F3 atau H3 ya, tapi dia malah ke samping ya. Oke. Lalu dijawab dengan A6, dan di sini ternyata makan ya, Karpov makan. Dan walaupun ini anak koresi ya, kita cek base nya apa ya. Oh, base nya dia malah kesini ya. Oke, dimakan lagi ya. Lalu ke kuda ke F4 ya, kuda ke F4 mengancam gajah ya, gajah G6. Lalu kuda mundur, lalu disaktif piece ya, gajah ke E2, lalu masuk menteri ke B4, lalu disambut dengan menteri D2, lalu kuda ke E7, dan gajah ke F3. Gajah F3 ini apa ya? Oh, maximum activity ya. Ini maximum activity-nya bisa ke sini, nggak bisa, ini kita makan. Berarti ke sini ya, benar. Maximum activity dari gajah. Oke. Lalu masuk kuda ya. Kuda E6 mengancam pertukaran ya dengan kuda F4. Ternyata tidak disambut ya. Tidak disambut, malah menggerakkan kuda ya ke E2, dan juga mengajak pertukaran ya, pertukaran ini
menteri. Apa jawabannya? Ternyata lawan tidak mau, tapi mengambil kuda dan diambil balik oleh kuda lagi ya. Jadi perhatian nih, dia sangat menjaga pionnya. Kalau dimakan sama pion kan jadi ada yang bertumpuk gitu. Keren sih. Wah, di sini ternyata makan menteri dan dimakan lagi oleh raja. Lalu mengajak pertukaran. Wah, ini bagus sih, karena dia langsung nih, kalau menghindar kan kena nih benteng. Nah, dimakan, berarti dimakan, makan lagi, dan displace active piece ya. Oke, rokade. Dan ini prinsip maximum activity ya. Oke, tapi kenapa menjalankan benteng ya? Oh iya, soalnya yang lain paling nggak mungkin. Kuda nggak mungkin, dia mau kemana? Ya masih paling masuk akal ya benteng. Oke. Lalu kuda masuk, mengancam pertukaran dengan kuda lagi, dan disambut, dimakan oleh benteng, dan ternyata tidak disambut, tapi dipertahankan ya oleh benteng ke C1. Lalu benteng D8 juga. Wah, ini saling menguatkan ya. Masuk ke B4 ya, makin memperkuat lagi. Dan raja maju ya, ini memindahkan raja ke E2. Oke. Lalu A6, dan ini F3 dimakan dan dimakan lagi. Benteng mundur ke D6, lalu benteng ke F5, lalu benteng ke D7 ya, melindungi pion ya, F7. Lalu ini masuk C5 ya, list maximum activity ya. Lalu E7, dan ini E5 ya, menjaga apa ya, kenapa ke situ ya, dia ke situ ya. Ya belum diadu. Karpov nih sifatnya kalaupun ngadu yang sama, dia nunggu lawan duluan gitu. Oke, tidak mau, majukan A4 ya, prinsip maximum activity. Dan di sini ada ancaman ke benteng ya dari G6, maka kepaksa diambil ya benteng E7 ya, makan dan skak ya. Ya di sini skak, pindah, lalu raja masuk ya, supaya mensupport 3 ini. Lalu F6, dan kita lihat ternyata diambil ya. Oke, diambil lagi, dimajukan pion B5. Jadi benar-benar selaras ya, majunya tuh selaras gitu, bareng lah, nggak ada yang ketinggalan itu ya. Beda dengan permainannya tal ya. Kalau tal tuh kadang pionnya pasif gitu. Oke, dimakan. Oke, makan lagi, dan raja maju ke F7, lalu benteng ke C5 mengancam ya, raja pindah ke E7,
benteng ke G5. Ngapain ya dari situ? Oke. Raja F7, lalu benteng G2. Benteng G2 ngapain ya? Benteng G2 ya? Itu bisa dimakan pionnya nih. Oh enggak dimakan ya. Padahal tadi bisa ini makan ini ya. Oke lah. Lalu si ini benteng ke F5. Nah kan dimakan ya. Pion oleh pion, lalu dimakan lagi. Dan benteng ke C2 mengancam pion lagi. Lalu benteng menjaga pion. Lalu benteng ke A2, raja ke E7, dan ini skak ya pasti ya. Skak, lalu raja pindah, dan di sini benteng mengancam pion G6, lalu raja ke E6, lalu raja pindah. Kenapa pindah ya? Nah gua nggak paham nih. Kalau dia nggak pindah, kenapa ya? Ya itu oke lah. Raja pindah ya. Dan lalu ini raja pindah lagi ke D6. Nah ini langkah grade-nya adalah E4 ya. E4 karena di sini nanti akan ada ancaman skak ya. Lalu pindah ke F4 ya, benteng. Lalu maju skak ya. Lalu raja ke E2 menghindari skak. Lalu makan pion skak ya. Raja mundur, raja maju ke C4, benteng ke F1, lalu benteng mengancam pion H5 ya, prinsip of attack ya. Lalu ini skak ya, lalu di skak, raja pindah, oke. Mengancam pion ya. Oh nggak diambil ya. Oh iya kalau diambil kan jadi kayak nuker doang. Dan biasanya Karpov nggak suka ya kalau sekedar makan, ya terus makan lagi, Karpov nggak suka ya. Jadi dia mah ya udah maju aja gitu. Oke maju aja ke D5, lalu skak ya dengan pion, lalu mundur ya, mengancam C1 ya, prinsip of attack ya. Lalu benteng pindah ke H1 dan benteng skak ya. Raja ke E8, lalu makan pion di H5 dan H3 dijalankan, dan raja pindah ke C2. Di sini hitam menyerah ya. Hitam menyerah karena promosi sulit dihentikan ya. Biasanya akan jadi gitu ya, jadi menteri. Oke ini permainan yang keren ya dari Karpov ya, akurasi 97,8. Oke semoga ada manfaatnya. Terima kasih guys.